محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nazi'at. Kita berkenalan dulu dengan surah ini supaya merasakan keadaan diri kita menyelam di bagian-bagian surah ini dan mengetahui akarnya mengapa diturunkan. Yuk tambah dulu wawasannya. 1. Surah An-Nazi'at diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekkah Al-Mukarramah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yathrib atau yang kelak dikenal dengan nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Baik, turunnya di mana? Mekah. Jumlahnya 46 ayat. Saya ulangi, jumlahnya 46 ayat. Nama lain dari surah An-Nazi'at punya 2 nama yang lain. Jadi yang kita kenal An-Nazi'at juga punya 2 nama lain. Viral 3 nama ini. 1 An-Nazi'at, kedua As-Sahirah. Ya, yang ayat 14, fa'idzahum bis-sahirah. Ya. Yang ketiga ayat At-Tammah, surah At-Tammah. Di ayat ke-34-nya, faidza ja'atit tammatul kubra. Jadi 3 nama ini viral. 1 An-Nazi'at, 2 As-Sahirah, 3 At-Tammah. Perhatikan sebentar. Ini nanti di antara metode untuk mempercepat hafalan Al-Quran. Kenapa saya sebutkan dari nama dulu? Karena pada umumnya begini, kalau kita mengaji tentang tafsir surah Al-Quran, ini beberapa pengajar berhenti pada pengetahuan ini namanya. Tapi kalau kita mengkaji kenapa populer ada beragam nama, ternyata itu pun ada maknanya, ada manfaatnya. Contoh, maaf ya, saya belakangi. Contoh begini, ini 1 An-Nazi'at. Ya, seperti ini. Ini nama pertama. Nama kedua tadi apa? As-Sahirah, kan? Nama kedua As-Sahirah. Haknya besar ya. Nih. Nama ketiga masih ingat? At-Tammah, ya. At-Tammah. Baik ya. Baik. Fokus baik-baik. Nah, sekarang kita mulai dari segmentasi hafalan ayat dulu ya, untuk memudahkan. Perhatikan baik-baik. An-Nazi'at. Kalau Bapak dan Ibu, teman-teman jamaah semua, baik yang di dalam ataupun sekitaran masjid, kita mengaji surah ini, kita dapati surah ini berjumlah berapa ayat tadi? 46 ayat. Baik, 46 ayat. Dimulai dengan ayat pertamanya, Wan-Nazi'ati gharqa. Baik, pembukanya kan dengan An-Nazi'at. Maka surah ini populer diberi nama dengan ayat pertama yang melekat kepadanya. Ini banyak nanti surah-surah Al-Quran diberi nama dengan ayat pertama yang melekat pada surah itu. Contoh misalnya surah ke-20 Thaha. Surahnya surah apa? Thaha. Surah ke-36 Yasin. Surahnya surah apa? Baik, surah yang pertama Alif Lam Mim. Surahnya surah apa? Al-Baqarah ya. Jelas? Nah, ini surah An-Nazi'at ayat pertama. Lalu As-Sahirah pakai H besar. Ingat, As-Sahirah, ada As-Sahirah pakai H. Ya, kalau H itu sihir artinya. Ya, merubah sesuatu atau waktu menjelang subuh. Ya, sahar.
Baik, pakai ha kecil, ha. Kalau ha besar itu artinya satu tapak yang baru. Jadi kalau kita misalnya pindah ke tempat yang baru, di bumi yang baru, menapak sesuatu yang baru, itu namanya sahirah. Jelas? Baik. Ini kalau kita perhatikan di mushaf, ini ayat ke-14 ya. Fa idzahum bisahirah. Ada ya? Baik. Kemudian dikenal juga dengan surah At-Tammah. Ayat 34 kalau saya tidak keliru ya. Silahkan cek. Ayat 34. Jumlahnya 46. Kalau ingin memudahkan hafalan Quran, salah satunya coba bagi bagian dari jumlah ayat itu kepada beberapa segmen, beberapa bagian, sehingga kita punya penanda di situ ya, sudah berapa ayat, posisinya di berapa, apakah di tengah atau bagian akhir, serta menjadi tanda yang paling memudahkan kita nanti untuk memulai dan mengakhiri hafalan. Ya, baik mulai dari An-Nazi'at 1 sampai misalnya ayat ke 13 atau 14 sampai di sini. Ini berarti awal. Lalu sampai ke pertengahan ke sini sampai ayat 34. Nanti tinggal ujungnya 12 ayat terakhir atau 10 ayat terakhir ya. Nanti 12 ayat terakhir dari 34 ke 46, 12 ya. 12 ayat terakhir berarti setelah ini sampai ujungnya, sampai akhir. Nah, kalau kita kenal nama surahnya dengan 3 ini, sekaligus kita akan mengetahui tentang isi ayatnya. Mudah hafalan itu kalau mau dicek dari atas, tengah atau bagian bawahnya. Dan kita mengerti pada bagian yang kedua yang sangat penting. Apa itu? Tentang kontennya, tentang isi ayatnya. Karena ternyata tidak diberikan nama itu kecuali menunjuk pada pemaknaan seluruh isi suratnya. Karena isi surat ini terbagi pada 3 bagian pokok. 3 bagian pokok. Nah, ini dia. Nanti ada 3 hal pokok di surah An-Nazi'at yang selain merespon usilan dari orang-orang musyrik dan orang-orang kafir di era Nabi Muhammad SAW, sekaligus memberikan juga pedoman kepada umat Islam di setiap generasi. Inilah jalan kehidupan yang akan ditempuh. Ada 3 pokok utama yang harus diketahui, dan di titik itu kita akan berakhir kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 3 bagian itu diwakili dengan nama ini. Jadi kalau kita memulai berkenalan dengan surah An-Nazi'at, mengetahui jumlah ayatnya, di mana dia turun itu untuk merefleksikan suasananya seperti apa. Karena fase Mekah dengan fase Madinah itu berbeda. Pengingkaran yang kuat, persekusi, orang-orang iseng, orang-orang usil sampai ke eksekusi itu banyaknya fatrah Mekah, periode Mekah, dan itu menjadi minoritas Islamnya, sekaligus nanti menjadi bekal fikih minoritas. Kalau tinggal di satu wilayah yang muslimnya minoritas, yang dipakai itu fikihnya fikih Mekah. Jelas ya? Nah, sebaliknya nanti ketika ke Madinah, itu ciri khasnya surah-surahnya ayatnya makin panjang. Ya, makin panjang, dialognya itu lebih berirama karena orangnya lebih beragam. Munafik itu nggak ditemukan di Mekah, sedikit mungkin, itu pun hampir nggak ada. Tapi di Madinah itu luar biasa mewabah. Ya, virus nifak itu, orang munafiknya banyak. Kemudian warna sukunya jadi makin beragam lagi. Ya, keragaman agamanya juga makin banyak di situ. Maka responnya adalah surah-surah Madaniyah, cukup panjang, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Jelas sampai sini? Baik, jadi ini 3 bagian pokok nama yang melekat pada surah An-Nazi'at. 1, jadikan patokan untuk hafalan. Ya. Papa sudah sampai mana yang pesan Ustadz dihafalkan itu sebulan? Alhamdulillah, sahirah. Mama, Tammah. Ya udah, kita lomba, waktunya tinggal sepekan lagi loh. Kalau enggak nanti dites nggak bisa masuk ke dalam. Ya udah, insyaallah 46. 3. Ya. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah jelas berlaku hukumnya ya. Ya, bulan depan kalau nggak hafal kita libur kajian. Iya kan? Alhamdulillah kita pulang nanti bawa surahnya, bawa ayatnya, bawa amalannya. Kemudian mudah-mudahan dengan itu diringankan hisabnya. Ya, senang kan kalau sudah berhadapan dengan Allah di hari kiamat sendirian loh. Sendirian. Ya. Apa yang kau siapkan menghadap kepada aku? Mau jawab apa?
aku mencintaimu ya Allah. Nggak laku itu. Buktinya lewat amal. Ya Allah, aku telah berusaha selama hidupku sesuai kemampuanku. Walaupun aku hanya menghafal satu surah saja, tapi aku siapkan untuk mendapatkan ridhamu untuk pertemuan di hari ini. Misalnya. Dan Allah Maha tahu, punya catatannya. Ya, dan ini kan nanti ujungnya adalah persiapan pertemuan dengan Allah. Makanya cari di ayat-ayat surah Quran yang membawa kita siap untuk berjumpa dengan Allah di hari kiamat. Baik, kita mulai kemudian kepada detailnya. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nazi'at turun di Mekah. Posisinya di ke-79 urutan dari tertibnya mushaf, dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merespon pertanyaan orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang musyrik yang belum puas dengan penjelasan di surah An-Naba, lalu diberikanlah ibrah dengan surah An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh kita bacakan barangkali beberapa ayat untuk mengambil keberkahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. Sebentar, itu bukan qalqalah, jadi jangan enggak, jangan dipantulkan, lurus aja. Amra, ulangi. فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Sudah cukup 14 ayat. Ini patokannya ya. Jadi bulan depan ketemu lagi minimal 14 ayat. Baik ya. Berapa? 14 ayat ya. Pendek-pendek Bu ya, pendek-pendek. Ini kalau diurutkan panjang begini itu barangkali sama dengan Al-Baqarah ayat 286 satu ayat yang la yukallifullah itu kan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Saya terjemahkan dulu dengan cepat ya apa yang kita bahas. Nanti setelah saya terjemahkan mungkin 5 ayat saja. Setelah itu saya berikan gambaran umumnya isi ayat ini, lalu saya turunkan korelasinya dengan sebelumnya dan kita bawa panduannya kehidupan kita sekarang. Aku bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala, wan nazi'ati gharqa. Aku bersumpah demi malaikat yang aku tugaskan mencabut nyawa sampai ke dalam-dalamnya. Bagian dalam roh, cabut sampai ke akar-akarnya. Nanti kita terangkan. Wan nasyitati nashta. Dan aku bersumpah demi malaikat yang aku tugaskan untuk mencabut nyawa dengan lembut selembut-lembutnya. Wassabihati sabha. Aku bersumpah dengan para malaikat yang profesional menjalankan tugas mereka dengan cepat dan mudah. Fassabiqati sabqa. Dan aku bersumpah dengan para malaikat yang menjalankan perintahku dengan cepat dan berlomba-lomba untuk menunaikan tugasnya dengan sempurna. Falmudabbirati amra. Aku bersumpah di antara malaikat itu akan yang aku ciptakan untuk mengatur urusan-urusan kalian di dunia. Sudah?
Baik, yauma tarjufur rajifah, dan tugas mereka akan berlangsung terus sampai tibalah waktu goncangan yang dahsyat itu terjadi. Di sini saya berhenti. Oke? Sampai nanti di ayat 42 itu mereka bertanya, orang-orang kafir. Jadi ditampilkan ayat 1 dulu sampai 41, sedangkan yang komen orang-orang yang ingkar tentang kiamat itu nanti ditempatkan di ayat 42-nya itu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, itu kan? Nah, di ayat itu ditempatkan di ujung untuk memberikan kesan bahwa ini dulu urutannya untuk merespon. Jangan dulu ke pertanyaannya. Ya, ini nanti gaya bahasa untuk menjawab satu hal yang penting untuk diungkapkan, tapi ditujukan, maaf ya, ditujukan pertanyaan itu dari orang-orang yang sengaja ingin bercanda saja atau mengolok-ngolok. Ya, jadi gini, kalau misalnya ada yang ingin mengolok-ngolok, jadi uslub Quran tuh jangan jawab pertanyaannya, karena itu nggak penting bagi mereka. Tapi kasih mereka ibrah, pesan penting di balik pertanyaan itu, setidaknya kamu siap apa enggak? Ya, kayak gini misalnya, kapan sih kiamat itu? Kejadiannya gimana? Katanya nanti akan datang kiamat itu. Ya mungkin nggak penting, tapi setidaknya kalau terjadi kamu punya bekal apa? Jelas ya? Nah, itu tidak menjawab pertanyaannya yang mengolok-olok, tapi memberikan cara untuk berpikir lagi, merenungkan. Ya kalau nggak terjadi, kamu juga dan saya kan tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kejadian, persiapan kamu apa? Minimal saya udah siap-siap. Jelas ya? Itu maksudnya. Nah, sekarang disebutkan nggak di ayat ini, di surah ini, di ayat dan di surah An-Nazi'at, serta di ayat dan di surah An-Naba yang sebelumnya telah kita bahas tentang tokoh orang-orangnya secara spesifik siapa yang bertanya ini? Tidak. Disebutkan nggak siapa yang mengolok-ngolok itu? Nah, kalau tidak disebutkan, selalu ingat pada rumus tafsir yang sering kita bahas dan sering kita ungkap, serta sering saya ingatkan bahwa jika tidak disebutkan tokohnya, ingat betul, jika tidak disebutkan tokohnya dan kapan kejadiannya secara detil, kan? Maka ini memberikan kesan bahwa peristiwa itu akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang dengan tokoh yang beragam, mungkin dengan cara yang tidak sama, tapi esensinya serupa. Oke? Baik. Kalau saya tanya begini, ada nggak orang sekarang kira-kira yang mengolok-ngolok bertanya tentang kejadian kiamat? Anda akan temukan. Wah, katanya udah perang ya di sana, dekat kiamat ya. Wah, sekalian aja biar perangnya, biar cepat kiamat. Nah, pernah dengar yang begitu? Ya, ada ya. Nah, ini menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Jelas? Baik. Ada nggak orang-orang yang sadar akan meninggal, tapi tidak punya persiapan bekal untuk wafat? Ada? Ada, itu banyak. Ada nggak orang yang pengen ke surga, tapi masih banyak berbuat maksiat? Nunjuknya sampai begini, ada gitu ya. Gitu, lebih fair gitu ya. Nah, berarti kan ada gitu ya. Nah, ini rumusnya. Saya sebutkan supaya nanti saya tidak mengulang lagi ya, dan teman-teman Bapak Ibu sudah mengetahui dengan detail. Kalau disebutkan orangnya, lihat, bahkan sampai detil ke bin dan bintinya, anak laki-laki siapa, anak perempuan siapa. Selalu memahami bin dan binti itu, kalau bin anak laki-laki, kalau binti anak perempuan. Itu depannya asalnya ibnun dan ibnatun, begini, ibnun, hamzahnya wasal, ba dan nun begini. Kemudian ibnatun, hamzah wasal, kemudian ba, nun dan ta marbutah begini. Pelan-pelan. Ibnun, anak laki-laki. Ibnatun, anak perempuan. Kalau dia disambung, seringkali nggak dibaca karena wasal. Wasal itu nyambung. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, kan? Ibnunnya nggak dibaca lagi kalau ada nama anak disebutkan di depannya. Ya, misal ini ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bin Abdullah, gini. Karena sudah disebutkan nama anak di depan, maka ini hamzahnya yang ini hilang, gini. Jelas? Dah.
Ibnu Abdullah. Cara bacanya begini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak laki-lakinya Abdullah. Jelas? Paham ya? Baik. Kemudian yang ini ibnatun Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah ya. Ibnatu Abi Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Kalau sudah muncul Aisyahnya, maka hilang ini yang alifnya. Jelas? Baik. Karena ini tadi hilang alifnya di atas ibnun, maka harakat di sini yang di hamzah wasol pindah ke ba yang ininya sukun. Diganti untuk menunjukkan ada huruf yang dihilangkan. Asalnya kan ibnun. Ibnun itu kan alifnya begini, hamzah wasol sebetulnya, dan kasrah, ini kan mati ya, sukun kan? Maka ini dihilangkan, ini pindah geser ke sini, geser. Yang ini geser ke ujung sini, jadi bin. Rumus yang sama, ini geser ibnatun, ini geser ke sini, i sini hilang, geser ke sini. Ini geser ke sini. Jelas? Kan nggak mungkin dua sukun. Kalau nunnya sukun, taknya sukun, nggak bisa kan ya? Jelas ya? Nah, maka paling gampang sambungkan ketemu kasrah, kasih kasrah. Binti. Nah, binti itu anak perempuan. Jelas ya? Nah, kenapa saya penting buka dengan ini? Karena sering begini, kok Isa bin Maryam? Bin itu kan ke bapak. Nggak kita bedakan. Garis nasab, awas hati-hati, garis nasab untuk waris, kan? Dengan menunjukkan garis keturunan terlahir dia sebagai laki-laki atau perempuan. Isa bin Maryam itu benar. Isa itu anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki, makanya bin. Salah kalau bilang Isa binti Maryam. Salah. Isa itu bin, anak laki-laki. Anak laki-lakinya siapa? Maryam. Benar nggak? Jelas. Dah ya. Nah, kalau sudah paham ini, kita kembali ke sini. Isa bin Maryam. Disebutkan namanya? Disebutkan binnya? Disebutkan orang tua, ibunya disebutkan? Baik, sekarang ibunya Maryam. Di Quran disebutkan nggak Maryam? Bukan hanya disebutkan, tapi disebutkan bintinya. Wa Maryam binata Imran. Maryam anak perempuannya Imran. Kalau disebutkan langsung dengan bin dan bintinya, namanya detil, itu artinya peristiwa yang dialami oleh orang-orang tersebut tidak akan terjadi lagi di masa depan. Hanya orang itu saja. Cepat dan singkat, Maryam anak perempuannya Imran. Wa Maryam ibnata Imran. Mengandung dan melahirkan atas izin Allah tanpa disentuh laki-laki manapun. Perhatikan redaksinya. Walam yamsasni bashar. Aku nggak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, nggak pernah disentuh, bisa mengandung, bisa melahirkan atas kuasa Allah. Itu hanya terjadi pada Maryam binti Imran. Jadi kalau ada Maryam-Maryam lain di masa depan, ada yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, itu mustahil. Ya, mungkin Maryam binti Asep, Maryam binti Kevin, bisa terjadi. Kalau mengandung melahirkan tanpa bapak, banyak. Tapi tanpa disentuh laki-laki manapun, cuma Maryam binti. Nah, selesai. Sekarang yang terkait dengan An-Nazi'at, itu yang mengolok-ngolok tentang terjadinya kiamat, yang mengolok-ngolok tentang tuntunan dalam mendekati Allah, ya, diminta salat, diminta puasa, diminta untuk berzikir, lantas muncul olok-olok, lantas muncul potongan-potongan ayat, bikin meme-meme misalnya yang tidak jelas, ya, merendahkan dan sebagainya. Maaf, dari dulu pun itu sudah terjadi. Jadi jangan kaget kalau ada muncul yang demikian, karena di masa lalu pun hal itu sudah terjadi dan sudah direspon bagaimana cara menyikapinya dengan elegan. Jadi kalau terulang kembali kekinian, peristiwa-peristiwa yang misalnya walaupun sambil bercanda tapi ada unsur merendahkan, mengolok-ngolok, misal dia bertanya tentang kiamat, tentang macam-macam dengan cara yang mengolok-ngolok, jawabannya sederhana, kan? Yang seperti kamu udah banyak, gitu aja, kan? 15 abad yang lalu itu sudah terjadi, kan? Dan sudah direspon. Utut di akhir, basi gitu, ya, selesai, ya kan? Ya, kalau nasi basi diapakan? Oh jangan, bikin rengginang.
Bikin rengginang ya. Jemur dulu gitu kan. Biarin jemur aja statusnya, nggak usah dikomenin, buang-buang energi. Jelas? Nah, setelah itu nikmati aja gitu ya. Nah, cuman kan perlu ilmu itu. Perlu ilmu. Orang dia bertanya, sudah dijawab oleh Quran dengan turunnya surah An-Naba, tapi respon yang muncul justru olok-olokan. Wah, kalau benar terjadi, kapan waktunya Muhammad? Dijawablah kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya wahyu, tapi dimulai dengan 3 urutan yang sangat penting, 3 pokok itu yang kita uraikan. Dah, jangan pikirkan dulu tentang kiamat, pikirkan tentang 5 hal ini dulu. Wan nazi'ati warqa wan nasyitati. Dah, balik. Kamu hidup, saya hidup, kita hidup. Kira-kira hidupnya selamanya tidak? Dah dijawab kan? Tidak. Kalau tidak selamanya, artinya akan mati buat hewan ya, meninggal, wafat. Ya. Dah. Artinya akan wafat. Selesai. Fokus ini baik-baik. Yang mewafatkan siapa? Bagaimana cara Allah mewafatkan? Baik ya? Nah, udah. Kalau tanya cara Allah, tanyakan Allah turunkan firman. Quran yang harus dikeluarkan, bukan pendapat kita. Kan yang punya kuasa Allah, yang menanamkan roh Allah, yang mencabut siapa? Bagaimana caranya? Maka turunlah Quran surah ke-32 As-Sajdah ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Nah, diwakilkan. Ya, ditugaskan, wakil itu ditugaskan. Ditugaskan malaikat yang khusus tugasnya mencabut nyawa saja. Ya, disebut dengan malaikat maut. Ya, maut. Mautun gini. Dia sudah pernah saya sampaikan di sini. Maut. Sudah? Nah, maut ini ditugaskan pada satu malaikat, malak. Malaikat itu bentuk jamak, singlenya, singularnya malak. Ya, satu yang ditugaskan untuk urusan maut saja, nggak ngurus yang lain. Ya, tidak mengurus hujan, tidak mengurus cuaca cerah, rizki, tidak, kematian saja, sudah, maut. Datangnya kepada mayit. Quran surah 39 di ayat 30. Di Quran itu tuntas semua. Datangnya kepada mayit. Setiap mayit pasti akan kedatangan malakul maut. Nih. Mayit. Jelas? Jadi setiap maut akan mendatangi mayit. Mayit itu maksudnya yang akan wafat. Semua makhluk yang punya potensi wafat, kan? Itu disebutnya mayit namanya. Ya, kita akan wafat tidak? Nah, berarti saya, Anda, kita masuk dalam kategori apa? Mayyit, pakai tasdid ya. Ingat, mayyit. Itu dikonfirmasi di Quran surah 39 ayat ke-30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Jelas? Nah, kalau sudah dicabut ini, nanti statusnya berubah jadi mayitun, mayit. Ya. Tasdidnya hilang. Mayit ini tasdidnya hilang jadi sukun begini. Ya. Awas, ini bukan utak-atik ya. Ini semua terstruktur dan Quran tuh ayatnya ada semua. Ini maut datang ke mayit jadi apa? Maitun. Ingat, bukan mayit lagi, mayit. Mayit ya. Kalau sudah masuk ke keranda, sudah dimandikan, dikafani, disolatkan, masuk ke keranda, berubah jadi jenazah nanti. Ya, yang siap diantarkan ke kuburnya. Nah, saya sampai sini saja. Ini atasnya apa? Sukun, karena tasdidnya hilang. Diambil, maut, diambil, tinggal sukun. Ya, sukun itu artinya apa? Mati, ya, wafat. Tapi ingat, sukun itu seakar dengan sakinah. Ya, apa artinya sakinah? Usahakan saat wafat nanti dicabut nyawanya, keadaannya tenang. Itu yang dimaksud Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini yang dimaksudkan. Nafas di situ, ya, ketika nafasnya dicabut tenang dia. Nafas. Nah, nafas itu merasakan maut. Kembali lagi ke Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 185. Quran surah 3 ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul.
Setiap yang punya nafas akan kedatangan maut, merasakan maut. Siapa yang punya nafas? Ini mayit. Kita bernafas tidak? Bernafas, berarti satu kali kedatangan maut. Kalau nanti datang maut, pastikanlah dia datang dalam keadaan membawa sakinah, ketenangan, sukun. Ya, jelas ya? Tapi apakah semua yang meninggal itu akan membawa sakinah, tumakninah sifatnya? Belum tentu. Karena Allah bersumpah, pada orang-orang yang tidak menyiapkan ketenangan untuk wafatnya, ada satu malaikat yang disiapkan oleh Allah untuk mencabut nyawa sampai ke dalam-dalamnya. Wan-nazi'ati gharqa. Nah, malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa itu satu malaikat tapi punya dua sifat. Satu malaikat tapi punya berapa? Dua sifat. Satu, nazi'at. Saya tidak pandai menggambar ya, melukis karena bukan passion saya di situ, tapi kurang lebih kalau ada tanaman begini, ya, akarnya kan kuat misalnya ke bawah begini. Itu kalau Anda mencabut ini, dicabut sampai ke akarnya habis, ke dalam-dalamnya. Cabut tapi dengan kencang. Cabut begini. Rambutnya. Nah, itu namanya naziat. Jelas? Sampai ke dalam-dalamnya, bukan cuman batang yang naik, sampai ke akarnya. Jadi kalau ini pun masih, cara nyabutnya kan kadang kalau dalam akarnya kan nggak langsung begini kan? Tarik, gini, turunin lagi, tarik, turunin lagi, injek, turunin lagi, gitu kan? Pukul-pukul dikit, turun lagi, gitu kan? Kan begitu kan? Nah, itulah naziat. Nanti akan dikonfirmasi, termasuk di Al-Anfal dikonfirmasi. Apa sih isinya ini, katanya kan susah banget mau pulangnya. Ayo, cabut, turunin lagi, cabut, turunin lagi, gitu kan? Mudah bagi malaikat mencabut seketika. Tapi malaikat ingin memberikan kesan, saking ingkarnya engkau kepada Rabbu yang telah memberikan nikmat selama hidupmu. Nih, rasakan nih. Nih nikmat Allah nih. Nih nikmat Allah nih. Nih, tarik lagi. Jelas? Wan nazi'ati gharqa itu sampai ujung-ujungnya, sampai ke tenggorokan paling ujung. Cabut gitu, naik turun terus sampai ke ujung. Ya, makanya orang tenggelam sampai dalam, sampai merasakan bagian habis dalamnya, itu disebut ghariqa. Dan nanti kenapa saya buka dengan ini sangat penting, inilah uslub gaya bahasa Quran dan pilihan kata yang sangat sempurna. Karena Allah yang berfirman, bukan makhluk. Allah yang berfirman. Dan dibuka dengan kata ghariqa untuk memberikan pembuka tentang kisah Fir'aun yang dicabut sampai ke ujung-ujung nyawanya dalam keadaan ditenggelamkan sedahsyat-dahsyatnya. Karena itu nanti di pertengahannya dibuka kisah Fir'aun. Jelas ya? Jadi perhatikan pilihan katanya. Sudah disebutkan tentang sifat malaikatnya, sudah disebutkan tentang sifat bagaimana dia mencabutnya, dan diberikan kata pembuka untuk mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap pada masa itu tentang ditemukan jasadnya Firaun. Tapi viral kisahnya. Maksud saya bandingannya begini, kalau dulu saja jasadnya belum diangkat, orang kalau udah disebutkan Firaun tuh langsung mikir, masa Anda yang sekarang yang sudah banyak dilihat di YouTube, banyak dilihat kemudian di Google, dibuka klik mumi Firaun muncul, masa nggak sadar dan ingat Allah juga? Kalau dulu orang belum tampak disebutkan langsung ingat Allah, sekarang ditampakkan nggak ingat juga. Apa perlu dibikin kayak Firaun dulu? Ya? Nah ini gambarannya. Wan nazi'ati gharqa. Balikan. Sampai kapan kau mau mengolok-ngolok? Itu maksudnya. Kamu nanya tentang kiamat mengolok-ngolok, kamu aja belum aman dengan kematian, John. Gitu kan? Anda mengolok-ngolok orang sholat, Anda mengolok-ngolok kebaikan. Udahlah, nikmati aja selama hidup, kan mumpung masih hidup, nikmati aja. Kapan lagi kita begini? Iya, tapi kan Anda juga sadar Anda akan wafat. Anda sadar Anda akan meninggal. Ya kan? Anda yang mengolok-ngolok saja belum aman untuk berhadapan dengan malaikat. Maka apa yang Anda siapkan? Kenapa begitu tentram dalam kehidupan? Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau satu saat tersingkap dan terfikir, tersirat untuk berbuat yang tidak pantas terhadap agama, mau mengolok-ngolok jilbab, mau mengolok-ngolok orang sholat, mau mengolok-ngolok syariat, Allah cuma turunkan dengan dua kata saja, wan nazi'ati gharqa. Lakukan sesukamu, besok aku tugaskan malaikat cabut sedalam-dalamnya nyawamu. Nih olok-olokmu nih, nih olok-olokmu nih, nih olok-olokmu nih. Kalau nggak percaya silakan aja, ntar lihat besok. Nggak percaya silakan. Makanya kita disebut orang percaya, nggak boleh ragu. Ya disebutnya orang beriman tuh percaya jangan ragu.
Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi masih ragu, sesungguhnya dia belum beriman. Cuman mengaku muslim saja. Dan itu pun sudah ada ayatnya. Kalau sudah ada ayatnya, nggak disebutkan orangnya siapa, tentu akan terjadi lagi. Itu ada di Quran surah 49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Gitu. Ada orang mengklaim kami sudah beriman. Nabi nggak komen karena iman itu urusan Allah. Tugas Nabi itu memberikan peringatan supaya Allah berikan hidayah. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Nabi cuma nerangkan, nunjukkan, berikan keteladanan. Kalau dia mau ngambil tuh bagus. Dibimbing oleh Rasulullah, turun hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu poinnya. Tapi kalau ada orang-orang yang tadi saya katakan bersifat dia ingkar kemudian, bersifat dia menolak dan sebagainya, itu pilihan dia. Ya, tapi pada akhirnya apa? Ada juga orang yang mengklaim, saya telah beriman katanya kan? Ya, saya telah beriman karena iman urusan Allah, iman dan kufur urusan Allah. Hati-hati tuh, hati-hati ya. Maka turun jawaban dari langit langsung. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad SAW. Dia belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kamu baru mengklaim masuk Islam. Baru mengklaim muslim. Artinya ada orang yang nanti didapatkan, karena nggak disebut orangnya siapa ini. Ada orang akan ditemukan di setiap generasi mengklaim dirinya muslim. Saya juga Islam kok. Nah, KTP saya Islam, ya kan? Tapi nggak sholat. Ya, saya juga muslim loh, saya juga muslim. Tapi anehnya kok mengolok-olok agamanya sendiri. Yang dia klaim sebagai Islam itu. Ya, ditemukan yang begitu? Ada. Nah, sekali lagi, kalau nanti ada yang begitu besok-besok gitu kan, oh saya juga muslim, tapi dia mengolok-olok agamanya sendiri, mengingkari ajaran agamanya sendiri, maaf merendahkan saudaranya sendiri sebagai seorang muslim atau muslimah. Jawabannya nggak usah panjang-panjang. Yang kayak Anda dulu sudah ada. Gitu ya. Udah nggak usah banyak berdebat. Yang kayak Anda dulu sudah ada. Gitu aja. Ya, maaf ya, saya sibuk. Jelas? Baik. Nah, kembali ke sini. Silahkan berbuat sesukamu. Yuk, Anda mau maksiat aja silakan. Allah cuma turunkan 2 kata, wan nazi'ati. Ntar tiba waktunya meninggal, saya kirimkan tuh. Nah, dan ini diturunkan untuk mengungkap satu kisah pada sosok yang merasa tinggi dan hebat. Biasanya cuma 3 golongannya. Ya, 1 yang merasa punya ilmu, 2 yang merasa punya kedudukan, 3 yang merasa punya harta. Ada tambahan kecil yang merasa punya tenaga, tapi kecil. Ya, karena tenaga pun kalau dia tidak punya biaya dan kadar intelektualnya rendah dipakai oleh orang lain lagi. Hati-hati yang merasa punya ilmu, hati-hati. Bahkan yang muslim, ya, yang menyebut dirinya dengan ustadz atau gelar-gelar semisalnya, hati-hati. Hati-hati. Jaga lisan. Bicara yang benar. Ittaqillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengajar untuk mencari materi duniawi. Ya kan? Jaga. Kenapa? Karena pada akhirnya terancam juga dengan ini. Wan nazi'ati gharqa. Penasehatnya Firaun itu siapa? Kan intelektual yang keblinger tuh. Idenya banyak, strateginya banyak, tapi dipakai untuk maksiat. Ya, nanti ada juga orang-orang yang membawa nilai-nilai agamanya hanya untuk membawa pertentangan dengan pedoman-pedoman yang Allah turunkan. Hati-hati, itu pun terancam dengan hal yang sama. Yang punya kedudukan jangan merasa hebat. Hati-hati, pada akhirnya akan berakhir. Jangan potong videonya ya. Ini karena mau musim-musim kampanye, pilpres dan sebagainya. Saya lihat sudah ada yang motong-motong video saya tuh. Ya, saya nggak ikut-ikutan. Ya, balik sini. Ya, yang punya kedudukan jangan merasa terlampau aman. Karena Fir'aun itu diungkap nanti oleh Allah untuk menunjukkan ini yang terkuat loh. Sampai ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, Tuhan tenggelam. Cara Allah tuh gampangnya tenggelamin aja supaya jadi goyonan di masa depan. Tuhan tenggelam. Gitu. Ya, terus ada yang ngaku nabi kan, aku macam-macam. Itu caranya gampang. Cara Allah menyingkap tuh dengan yang paling sederhana. Supaya orang mikir. Supaya orang berpikir. Tapi pada akhirnya mau sehebat apa engkau mempertahankan kedudukan itu dengan cara yang salah, dengan sikap yang salah, berbuat zalim, berbuat anarkis dan sebagainya. Mau engkau gunakan sampai kapan kekayaan itu untuk berbuat maksiat, untuk menipu, untuk memprovokasi, membuat sesuatu yang buruk. Pada akhirnya engkau terancam. Silahkan berbuat sesukamu. Pada akhirnya
Aku akan tugaskan satu malaikat untuk membawa sifat yang sangat adil. An-nazi'ati gharqa. Tobat ya Allah. Saya ingin berbuat baik mulai hari ini. Saya ingin memperbaiki hidup saya supaya pulangnya tenang. Bagus, Allah turunkan sifat yang kedua, wan-nasyitati nashta. Gini. Ini ada, saya lihat yang muda-muda yang kuliah mahasiswa ya. Kalau Anda sudah di tahap akhir tuh wisuda, senang nggak? Senang ya? Ibu yang mengantarkan Bapak senang nggak? Senang ya? Baik. Dalam suasana senang, dalam suasana nyaman dan sebagainya, tiba-tiba keseleok kaki gitu ya. Sakit nggak? Tapi sedang senang, sedang nyaman, terasa nggak? Nggak. Oke? Dicubit terasa nggak? Sakit kan ya? Ya, sakit ya misalnya dicubit kan? Tapi sedang senang, sedang bahagia, sadar nggak? Baik, sedang senang, sedang bahagia, senang. Dari belakang saya dipukul begini tuh ya, kencang pukulannya gitu ya. Tapi sedang senang, terasa nggak? Nah, kenapa? Karena ada energi positif yang keluar yang begitu banyak, sehingga sebetulnya hal yang dahsyat pun nggak terasa. Ya, energi yang keluar begitu banyak, yang kuat, yang hebat, sehingga tidak menyadari sesuatu terjadi, gitu kan? Walaupun itu terjadi dengan dahsyat tapi terasanya halus. Itu disebut dengan nashta. Wan nasyitati. Sebetulnya kematian itu begitu dahsyat. Begitu dahsyat. Tapi ada orang-orang tertentu yang menyiapkan bekalnya supaya ringan wafatnya. Makanya belajar nanti kurikulum kematian. Jangan kehidupan aja. Bagaimana supaya wafatnya ringan. Ibu ingin husnul khatimah? Tapi nggak pernah diturunkan kurikulumnya bagaimana husnul khatimah itu. Bagaimana mendapatkan jiwa yang tenang itu. Maka turunkan kurikulumnya dan semangat untuk mendapatinya. Semangat untuk mendapati sesuatu dengan energi yang kuat disebut dengan nasyat. Nasyatar rajulu. Orang itu begitu luar biasa energik. Maka Allah turunkan pula malaikat yang sifatnya mencabut nyawanya dengan lembut dalam keadaan dia sudah siap dengan semua bekalnya. Sehingga tanpa sadar. Masya Allah. Ada yang cuma nyimak, ta'lim, tenang. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Tuh, tidur. Udah mulai tarikannya terasa tuh. Belum katanya. Ini lagi. Nah, ada. Ya. Ada di antara masyayikh, para guru-guru itu yang sedang ngajar gitu kan. Ada. Tapi yang indah itu gini. Dapatkan sampai ke level kita mampu menyiapkannya. Itu level tertingginya. Itu level tertinggi. Makanya ini ada kurikulumnya, ayatnya ada, hadisnya ada, sampai kisah-kisah orang solehnya. Kalau di Sahih Al-Bukhari itu namanya ada manaqib, kisah-kisah orang soleh. Itu ada. Dan di antara mereka itu banyak yang sudah Allah berikan kemudahan-kemudahan saking ringannya itu mau meninggalnya pun sudah siap-siap dulu. Dan banyak itu bukan fiktif. Ya, saya ulang, itu bukan fiktif, itu nyata. Nyata. Saya suka ungkap yang ini karena ini yang paling saya senang, ini paling favorit saya itu. Saya nggak sebut nama ya, nggak sebut nama, tapi ini terjadi di kita. Ada seorang ibu yang beliau mencari husnul khatimahnya di pengajian, Bu. Ini kisah nyata. Saking senangnya dengan pengajian, itu sampai-sampai ketika Allah uji terkena diabetes dan sampai lumpuh bagian tubuhnya, giginya sebagian sudah tanggal, tapi pendengarannya masih berfungsi dengan kuat. Kalau masih dengar ada pengajian, itu minta pada suaminya untuk digendong hadir di pengajian. Perhatikan bagaimana beliau mencari ridha Allah itu dengan pengajian. Hidupnya sederhana, kehidupan sederhana, nggak banyak viral mungkin di kalangan orang-orang, tapi kisahnya begitu luar biasa mendalam. Nah, satu kali anaknya merasa bahwa ibu ini butuh perhatian lebih karena biaya yang digunakan oleh ayahnya yang mengajar untuk membiayai anaknya kuliah itu beliau duga akan lebih bagus kalau digunakan optimal untuk pengobatan ibu. Maka anaknya di semester 5 kalau nggak salah memutuskan untuk cuti. Bahkan kalaupun harus berhenti dari kuliah supaya uangnya digunakan khusus untuk membiayai ibunya. Saya ingin katakan kalau ibunya itu baik, ayahnya baik, orang tuanya saleh, pasti Allah berikan percikan kesolehannya pada anak kita.
Ya. Untuk berbalas. Itu yang kisahnya Nabi Ibrahim itu. Ya, saya, Anda, kita ini para ayah ya, sesibuk apapun kalau kita masih bisa memberikan perhatian pada anak. Bercanda dengan mereka, gitu ya. Dilihat, dikuatkan mereka. Itu pasti Allah tanamkan rasa pada anak, minimal untuk membahagiakan ayahnya. Makanya Nabi Ibrahim saat ditugaskan meninggikan bangunan Ka'bah, kan Ismail bawa batu tuh. Walaupun masih belum balik. Itu coba, itu kan fikih bukan untuk jadi cerita, bukan. Tapi untuk jadi pedoman yang bisa kita lakukan. Maka apa yang terjadi secara singkat saja, anaknya putus kuliah, pulang ke rumah, satu kali, si ibu ini yang ingin saya sampaikan. Tiba kemudian dalam satu waktu bangun, yang tadi lumpuh itu tiba-tiba bangun. Jadi kan ya, beliau membuka lemarinya itu, lemari bajunya, tiba-tiba dandan ganti baju yang paling bagus, paling rapi, lalu keluar ruang tengah jalan dipanggil suami anaknya, syok suami anaknya itu. Ya, ayah sini katanya, anak sini duduk, masih syok duduk gitu. Ya, nggak nanya mama bisa begini nggak, nanya duduk. Begitu duduk suaminya dipegang tangannya itu, nah tolong bikinkan susu katanya. Anaknya langsung buatkan susu. Ya, begitu sudah jadi diminum oleh ibunya, bacakan Quran oleh anaknya. Begitu dibacakan Al-Quran, ibunya dengar, senyum dengan suaminya, lihat suami masih syok melihat ibunya senyum. Begitu dibacakan terus, tangannya tiba kemudian kaku dan sudah kembali menghadap Allah dengan diberikan minuman susu pada anak yang telah diberikan ASI oleh ibundanya dan dibacakan Al-Quran pada anak yang telah diajarkan huruf-huruf Quran oleh ibunya. Dan itu nggak dikenal dengan ustadzah, tidak, bukan seorang ustadzah, bukan orang biasa. Tapi Allah berikan kenikmatan dalam hidupnya. Itulah orang kaya yang sesungguhnya. Dan pulangnya nggak punya beban, nggak punya tagihan, nggak punya hutang, nggak repot nanti bagaimana mewariskan rumah begini, mobil begini. Sah-sah saja punya rumah besar, karena ada nanti kisah yang lain. Mewah, hebat, kendaraannya banyak, tapi ahli surga juga. Buru itu, Anda mau buru dengan apa? Ya, beliau tadi itu kan memburu dengan tenaganya ke majelis ilmu. Anda punya ilmu, buru dengan ilmu. Anda punya harta, siapkan harta untuk mengenal Allah. Anda punya kedudukan, pakai kedudukan itu supaya Allah ridha. Kan pada akhirnya meninggal juga. Ya, setiap orang itu pasti akan wafat, tapi tidak setiap orang diberikan kesempatan mempersiapkan cara wafatnya yang indah. Keluarkan kurikulum cara wafat yang indah. Ikuti itu. Allah kurang apa lagi? Ayatnya diberikan, malaikatnya dikenalkan, cara wafatnya dijelaskan ayatnya, terukur semua. Nabi menjelaskan, lalu perjalanan semua itu dibuktikan oleh kisah orang-orang yang menyiapkannya. Sekarang kisahnya sudah viral, hadir dari masa dulu sampai masa kini. Belum cukup membuat kita kemudian bisa mengenal itu dengan baik sehingga mengikutinya. Pilihannya apa lagi? Kan kematian itu sesuatu yang niscaya terjadi. Ya, saya kalau bahas Palestina selesai kajian kita gitu kan. Tapi kan setiap waktu ditempatkan. Coba deh lihat di potongan-potongan video itu. Anak, mohon maaf ya, tangannya sudah kena nggak ada, diperban gini, bapaknya nangis. Pak, nggak usah nangis, ini kan yang kita cari. Yang kita cari. Kita bangga dengan darah kita di hadapan Allah. Ya, biarkan mereka, ya, kami persembahkan darah kami untuk orang-orang yang belum pernah mengenal darahnya sendiri katanya. Dia kan bangga. Karena kenal Allah. Kenal Allah. Kita hidup sudah berapa lama? Terus diberikan kenikmatan berapa banyak? Alhamdulillah, tapi gak kenal pada yang memberikannya. Ya akhi, ya akhti, ya ikhwan, ya Masya Allah, berapa lama Allah berikan kita kesempatan hidup? Berapa banyak harta yang Allah sudah berikan pada kita? Dikasih sepeda belum pernah dipakai ke masjid. Pakai motor belum pernah dibawa ke majelis ta'lim. Pakai mobil belum pernah dibawa pada ketaatan-ketaatan yang lebih. Ya, ada orang Allah sudah berikan limpahan harta banyak, haji aja masih belum sanggup. Belum kepanggil, udah dipanggil berapa kali. Cuman gak niat aja. Ya, tapi yang paling dahsyat ironinya adalah pengen wafatnya tenang, pengen masuk surga. Itu yang saya bingung tuh selalu tuh. Dan surganya tuh nggak tanggung, pengen Firdaus, gitu. Dan masih bisa tersenyum. Ya. Jadi ini yang pertama jadi catatan. Jadi nggak usah berpikir yang berlebihan. Mau ngolok-ngolok, mau ngapain, itu pilihan Anda silahkan. Cuman pertanyaan satu dari Allah, kamu mau ngolok-ngolok, itu sikap kamu. Kamu merendahkan, itu sikap kamu. Cuman saya tanya satu aja, udah siap belum kalau mati nanti katanya? Itu aja.
Itu aja. Kamu kan yakin kamu akan meninggal. Maaf ya, saya gunakan kata mati tadi karena di Quran itu ada beberapa diksi untuk menekankan gitu. Mata ya mutu mautan, mati itu asalnya ini untuk menekankan mautnya. Kan kullu nafsin dha'iqatul maut, sifat maut datang itu disebut mata namanya, ya mutu mautan. Gitu. Ini kalau ini datang siap belum? Silahkan aja berbuat sesukamu, ya mal masyita fa innaka mayyit. Gitu kan? Pada akhirnya kembali. Ya, jadi bahasa ini ya singkat diturunkan firman Allah itu sederhana, cuma 2 kata aja. Bebas silahkan, tapi kamu wafat ya. Itu aja. Nanti ada yang lebih dahsyat lagi, gimana kalau wafat kamu itu terjadi pada saat kamu mengolok-ngolok? Ya. Gimana wafat kamu terjadi pada saat kamu berbuat maksiat? Makanya sering ulama seringkali menjaga ketaatan mereka, bahkan dalam wudhunya. Wudhu itu dijaga karena ingin kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Ya, guru-guru saya selalu mengatakan, nah kalau kamu ingin berbuat maksiat, pikirkan kamu akan wafat pada saat itu. Itu paling mudah untuk menjaga. Baik. Ya, kembali lagi gini. Malaikat ditugaskan kan untuk membawa amalan-amalan tertentu yang ditugaskan oleh Allah untuk kita semua. Saya tanya, malaikat dihisab gak? Malaikat dihisab gak? Malaikat langsung diberi tugas dan sifatnya sifat takwa, nggak ada nafsunya. Karena itu nggak mengalami hisab. Ya, dari mana taunya? Quran surah ke-66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat cuma menerima amar, perintah. Ya, makanya malaikat namanya, jamak dari kata malak. Malak yang diberikan wewenang untuk melakukan tugas saja. Kerjakan dan nggak ada potensi penyimpangan. Makanya nggak nyimpang, nggak nyambi malaikat itu. Kalau tugasnya wahyu aja. Ya, malaikat maut nih yang kita sering sebut dengan Israel itu, malaikat maut tugasnya cuma nyabut aja. Nggak pernah nyimpang ke yang lain. Oh Jibril, saya sebel lihat Firaun, kamu aja yang cabut dah. Enggak. Dia nyabut ya dia aja, nggak ada. Dan itu tepat waktunya. La yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Jadi nggak ada ceritanya. Adi Hidayat, waktumu sudah tiba. Bentar, saya belum selesai ngajar. Ini depan aja dulu, jamaah dulu nih. Gak bisa. Ya. Antum duluan, saya belakangan, antum wafat. Dibalik, saya belakangan, antum duluan, antum juga yang wafat. Gak bisa. Nah, itu profesional malaikat itu. Tapi yang dihisab kita. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Nanti Allah sindir lagi. Ini yang aku beri tugas saja, ya, untuk mengatur urusan kalian dalam kehidupan, itu saking profesionalnya, ditugaskan ia, dilakukan dengan baik, dengan lengkap, dengan sempurna, dan dalam saat yang sama dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan, wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, was sabihati. Tuh, malaikat saja, perhatikan baik-baik, begitu cepat menunaikan tugas dan mudah. Jadi tugasnya itu dirasakan dibuat nyaman, dibuat mudah, dibuat enak. Ini rumus dalam Quran. Kalau pengen menunaikan ibadah itu dengan baik, maka nikmati ibadah itu sehingga mudah dilakukan. Nikmati. Seperti malaikat menikmati tugasnya. Cabut, cabut. Lembut, lembut. Gharqa. Ya. Wahyu turun. Nikmati aja. Nikmat. Ya, wasabihati sabha. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kenyamanan, dekat dengan Allah, akses ibadahnya nyaman, nikmati ibadahnya. Salat tuh nikmati. Kalau nggak dinikmati, nanti mengentaskan kewajiban saja. Allahu Akbar, sudah adzan, wudu, selesai. Allahu Akbar, Assalamualaikum, selesai. Udah. Gugurkan kewajiban tapi nggak nikmat. Sehingga hasil keberkahan dalam sholat itu tidak tampak dalam kehidupan. Innas sholata tanha anil fahsya. Tapi yang terjadi, yang sholat tetap fahsya dan mungkar. Apa artinya? Dia tidak menikmati sholatnya. Kalau dia menikmati apa yang Allah tugaskan kepadanya, Allah tugaskan sholat, kita sholat. Kata Allah puasa, kita puasa. Tidak ada yang paling indah kecuali saat menikmati ibadah. Demi Allah saya katakan ya, teman-teman coba nikmati sholat dengan sekedar sholat, itu rasanya beda. Demi Allah saya katakan, rasanya beda. Coba sesekali tunaikan sholat dengan segenap kenikmatannya, nikmati saat sujud. Kata Nabi, fala tasjud, jangan engkau sujud
Ya, dan bangkit lagi hatta tatma'inna sajida, sampai engkau menikmati sujudmu dengan tenang itu. Ya, falyarka, maka hendaklah engkau ruku. Ya, hatta tatma'inna raki'a, sampai engkau menikmati ruku'mu. Itu kalau sudah nikmat salatnya, rasanya lain ke jiwa. Puasa itu kalau sudah nikmat, nggak peduli bukaannya apa kan? Ya kan? Mau teh manis, teh yang nggak manis, teh setengah manis, mau pakai jus, apapun itu, awal-awal kita masih pesen. Ayah mau apa bukaannya? Ya biasa aja mas. Apa biasa aja tuh apa? Ya supnya ayam, dan minumannya jus alpukat, ya buah naga yang dari Hong Kong. Hari pertama, hari kedua turun pertengahan, ketika sudah nikmat nggak peduli mau bukaan apa, nggak peduli. Yang paling dahsyat tuh gini, di meja kumpul semua, tapi yang diminum cuma teh manis sama gorengan, itu ya. Itu kan makanan sunnahnya kan kurma, wajibnya gorengan, gitu kan? Saat puasa gitu kan. Tapi kalau sudah dinikmati kan kita bebas aja ya, nggak ada apapun, bisa minum air bening, air putih kan masih susu, ya. Jelas ya sampai sini? Baik, itu gambarannya. Jadi kalau kemudian kita bisa nikmati itu, lama-lama kita itu merasakan kenikmatan dalam ibadah, pengen berlomba terus melakukannya. Makanya orang yang menikmati Ramadan, dia jadi senang puasa sunnah setelah itu. Jadi senang dia. Bahkan yang dahsyat gini, mau akhir Ramadan sudah bertanya, ngitung kapan ya Allah Ramadan lagi. Gitu. Tapi kalau nggak nikmat, baru mau puasa udah dihitung kapan selesai ini. Nah, itu sudah ada itu. Dan itu pasti terasa karena sifatnya begitu. Pasti terasa. Makanya kalender kan gitu. Dan hebatnya jadi iklan, puasa 10 hari lagi gitu kan. Ada ya 8 hari lagi, terus diurutkan. Kan insan beriman kalau nyaman tuh pengen terus. Ketika ingin cepat dilakukan atas perintah Allah, itulah was-sabiqati sabqa. Nah, orang yang mengejar itu disebut sabiqun. Semua yang baiknya disebut dengan khair, jamaknya khairat, maka dikenal dengan sabiquna fil khairat. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Itu buat kita, yang ini sifat malaikat, yang ini buat kita meneladaninya. Quran surah 2 ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Tuh. Kata Allah, jangan kalah sama malaikat. Kita ini dihisab, amal kita tuh bukan cuma dilihat, dihisab. Malaikat saja yang nggak kena hisab cari perhatian Allah dengan beramal. Dan amalnya itu nggak bisa beragam. Malaikat tuh gini, kalau diciptakan untuk bertasbih, tasbih aja nggak bisa tahmid dia. Iya. Subhanallah, 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 walhamdulillah, nggak bisa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu aja. Yang tahmid, tahmid aja, takbir, takbir aja. Malaikat begitu. Itu aja. Jadi monoton. Di satu titik, ya, satu titik. Kita bisa beragam. Maka kita harusnya merasa bangga saat bisa pulang kepada Allah karena bisa bertasbih, bertahmid, bertakbir, sholat, adzan bisa, imam bisa, makmum bisa, ya kan? Betapa indah antum masuk masjid, buka sendiri, sholat sendiri, adzan sendiri, qomat sendiri, ya? Bisa semuanya. Apa-apa jadi imam sendiri, makmum kan malaikat, ya kan? Nggak ada ruginya Pak. Kalau belum ada yang jamaah, nggak ada ruginya antum sholat. Tak lama-lama dari alhamdulillah dari masjid, makmumnya malaikat semua tadi. Kok bisa? Habis saya tungguin bapak nggak ada tadi. Alhamdulillah. Jelas ya? Nah, jadi was-sabiqati sabqa. Tapi catat kalimat ini. Walikulli wijha. Setiap orang tuh punya orientasi amal. Jadi jangan paksa semua orang untuk mengikuti amalan yang sama. Jangan paksa. Mungkin ada gini, bahasa bebasnya gini, cari amalan yang kita andalkan untuk pulang. Mana yang paling dinikmati? Ada yang menikmati puasa, silahkan. Mungkin belum konsisten tahajud. Puasa aja, itu aja yang terus sampai kita merasakan kenikmatan puasa. Ya, ada yang tahajud, coba. Tapi mulai dengan yang sederhana dulu. Jangan langsung yang tinggi, 11, 23, jangan. 2 dulu, witir 1. Puasa pun Senin dulu, Kamis jangan dulu, sampai merasakan kenikmatan Senin dan ingin nambah, baru tambah Kamis. Kalau dipaksa terlampau banyak, Senin iya, Kamis iya, Ayamul Bid iya, lama-lama nanti setan masuknya cepat, capek. Kalau sudah diberikan virus capek, semua nggak dikerjakan, nggak ada Senin, nggak ada Kamis. Ya.
Kok nggak puasa lagi? Kan cuman sunnah. Udah kan? Pelan-pelan sampai merasakan kenikmatannya baru puasa Daud. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Selasa tidak. Nikmati puasa. Cuman tetap sholatnya, tetap sholat yang diajarkan Nabi. Tidak ada sholat Daud. Subuh sholat duhur tidak. Asar sholat maghrib. Nah itu tidak ada. Jelas? Jadi sampai sini kalau sudah semua selesai baru ditutup. Fal mudabbirati amra, dan semua malaikat yang menunaikan tugas profesional dan saat yang bersamaan masih mengoptimalkan ibadahnya kepada Allah. Malaikat ibadah dalam saat yang bersamaan dan begitu dinikmati ibadah mereka, begitu ringan pekerjaan mereka. Dalam saat yang bersamaan, hei manusia, mereka pun aku tugaskan untuk memberikan kemudahan dalam urusanmu. Mengatur urusan itu memudahkan. Fal mudabbirati amra. Yang minta hujan, Allah tugaskan malaikat turunkan hujan. Makanya diturunkan babnya, ada istisqa namanya. Ya kemarau-kemarau ini nggak usah nyewa jasa dukun. Kita punya babnya. Kita punya babnya. Dukun juga nyewa jasa jin. Iya kan? Tak. Ya jasanya jin. Jin juga untung-untungan. Dia nyuri-nyuri nih, malaikat kapan turunin nih? Malaikat kapan turunin gitu. Semuanya bohong. Kita dikasih shortcut jalan pintas langsung. Ya kan? Kenapa ketika diberikan jalan pintas nggak diikutin? Nah, ini yang aneh-aneh malah disewa kan? Nah, itu pasti konslet tuh. Potong videonya tuh. Nah kan. Ya, para dukun tobat ya. Tobat. Oh, saya Anda sama meninggal tuh. Ya, tobat karena sayang. Boleh potong itu nanti. Ya. Karena sayang. Saya bazar aja saya sayang. Kemarin saya live datang bazar banyak. Saya sapa, selamat datang para bazar. Ya. Alhamdulillah Allah tugaskan Anda melalui channel saya, bukan pada yang lain. Kalau sudah Anda masuk ke channel saya dan saya sudah berikan jalan, belum juga merubah Anda, dengan cara apa lagi saya mesti memberikan perhatian pada Anda? Akhirnya berkurang tuh. Jadi pindah. Yang hebat tuh dari yang tadinya gambarnya macam-macam, emojinya jadi semangka tuh. Gitu. Insya Allah. Karena bahas tentang Palestina kemarin. Itu gambarannya. Silahkan sesibuk apapun. Amra fal mudabbirati amra. Anda yang bekerja, yang belajar, yang mengajar, yang bertani, silahkan sesibuk-sibuknya. Tapi jadikan kesibukan itu sebagai ibadah. Itu maksudnya. Seperti malaikat mencontohkannya. Dan pada akhirnya kita bertemu dengan malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjadi jembatan kita berpisah dengan dunia ini. Ya, apapun kesibukan kita pada saatnya akan ditinggalkan. Pada akhirnya tiba puncaknya. Kalau bukan kita meninggalkan dunia ini, dunialah yang meninggalkan kita dan berakhir semua masanya. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Nih, lihat sini. Ini kita ada waktu sebentar lagi. Ini apa? Pas bunga ya. Anggap ini bangunan. Jelas? Yauma tarjufur rajifah. Biasanya kalau satu kata disebutkan iza zulzilatil cukup. Tenang ya, jangan cepat merespon sesuatu. Sampai iza zulzilatil sampai situ. Itu artinya goncangan yang dari bawah itu runtuh, yang dari atas runtuh ke bawah. Goncang, gempa dari atas runtuh ke bawah. Sudah. Kalau disebutkan dua kali sebagai takkid, apakah bentuknya kata kerja, fi'il? Ya, misal di luar Al-Quran, iza zulzilatil ardu zulzilat, atau disebutkan dengan kata benda, sifat dahsyatnya, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzal itu nanti sifat karakter kata benda yang menunjukkan kedahsyatan dari proses zulzilat. Kalau cuma zulzilat, yang atas itu hancur ke bawah, tapi ketika disebutkan sempurna zilzalaha, yang bawah semua naik ke atas, boom, tercabut semua. Ya, perhatikan sama persis nafasnya. Yauma tarjufur rajifah. Dua kali disebutkan. Ya, kata kerja, fi'ilnya dengan fa'ilnya langsung. Ini menunjukkan apa?
bukan sekedar goncangan itu menggoncang jadi gempa meruntuhkan yang atas ke bawah, tapi semua yang di bawah tercabut ke atas naik semua. Sudah? Tatba'uhar radifah, maka diikuti nanti dengan goncangan yang kedua. Jadi yang pertama wafat semua lalu dihidupkan. Jadi yang pertama saja ketika Allah menyampaikan yauma tarjufur rajifah, itu artinya semua habis, nggak ada yang tersisa. Karena kan berpijaknya di bumi, buminya dihancurkan naik ke atas semua, gunung dicabut semua. Kal ihdil mangfus, semua dicabut, gunung dicabut, semua ke atas naik semua, terbangan dan hancur, tabrakan semua, habis. Ya, insya Allah orang beriman tidak akan mengalami itu. Nanti satu waktu kita belajar tentang kajian-kajian penutup akhir zaman. Kalau akhir zaman masih sekarang kajian penutup akhir zaman, kan 5 fase tuh, ada bagian 5 fasenya. Ya, nanti pada titik tertentu ini semua yang beriman wafat semua, yang soleh-soleh wafat. Ya, tinggal yang salah-salah terakhir, betul, yang salah-salah. Ya, orang beriman gak akan mengalami tragedi-tragedi yang dahsyat itu. Selesai, hanya sampai titik akhir saja. Ya, saya jangan buka dulu lah sekarang kan supaya masih bisa sholat, kerja dulu gitu kan semua. Jangan sampai ntar semua berhenti kerja kan, buat zikir aja gitu. Tidak. Ya, ini praktekkan ayatnya dulu, kerja sambil zikir, kerja sambil ingat Allah. Lihat, yauma tarjufur, ada masanya gempa-gempa yang biasa kita rasakan itu hanya menggoyang dan meruntuhkan yang atas ke bawah, lalu diberikan pemanasan oleh malaikat, angin datang tiup, terbangkan. Ya, kemarin ada di beberapa daerah kan kelihatan. Saya tuh kadang-kadang suka bertanya dalam hati, ini manusia sadar nggak ya? Kan ini tuh pengingat dari Allah gitu. Ya, yang saya pengen tanya tuh yang mengaku beriman, nih imannya pada kemana gitu? Cuma ngelihat, gede banget yang ini, iya nih, oh masya Allah gede banget, gede banget, cuman kemana imannya ya? Saya nggak benar berarti ngajarnya ini gitu. Ya, karena orang beriman tuh ketika melihat itu dia langsung ingat Rabbnya, sujud dia jatuh, harus sujud dia jatuh, takut ya Allah. Kan ditampakkan, nggak ada semua kejadian kecuali itu miniatur kehidupan kita sebelum berjumpa dengan Allah. Nggak ada. Harusnya sadar gitu. Ya begitu ada gempa tuh makanya kalimat pertamanya kan Allahu Akbar. Kau yang paling agung ya Allah, kau yang paling agung ya Allah. Sama. Ada gempa sekarang keluar sibuk cara evakuasi gempa, bagus. Ini meeting poinnya. Lakukan begini, lindungi oleh diri Anda, masuk ke dalam meja dan sebagainya. Nggak apa-apa itu standar, bagus, nggak apa-apa. Tapi maksud saya ingat Allah enggak? Ya, ingat Allah enggak? Ingat enggak ketika itu ditampakkan? Itu kan baru satu, bahasanya begini, iza zulzilatil ardu, sampai situ dulu. Nih saya baru kasih yang begini nih, kamu aja udah begitu. Saya udah kasih begini, kamu aja udah begitu. Kamu maunya apa selama ini? Begini, begitu, gitu kan? Aku kasih begini, kamu begitu. Maka ingat juga, sampai dikasih gempa belum ingat sama Allah juga. Itu baru gempa yang biasa. Ini baru dikasih gelap biasa tuh, udah takut. Gimana kalau semuanya gelap? Ya, dan kita tanpa sadar, fitrah kita itu begitu. Jadi orang tuh kalau sudah dikasih gempa yang dahsyat, baru gempa yang hancur atas ke bawah aja, udah nggak peduli dengan siapa-siapa, nggak peduli. Demi Allah saya katakan, yang kecil aja udah nggak peduli. Rumah tuh nggak peduli keluar, harta berapa banyak keluar. Saya masih ingat kasus-kasus itu tuh. Ya, dikasih gempa tuh langsung keluar lari. Dia nggak sadar dengan gedung yang telah dia bangun tinggi, rumah yang mewah, dia tinggalkan begitu aja. Lantas kenapa selama ini berangkat gelap, pulang gelap, kumpulkan tuh sampai maksiat, cuman untuk mencari sesuatu yang Anda tinggalkan saat dikasih goyangan sedikit. Manfaatnya apa? Tentu itu akan bermanfaat ketika kita lekatkan dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, Masya Allah, enak nikmati kehidupan. Ada gempa, nggak ada gempa, hati kita tenang. Hati kita tenang. Allah tuh mudah, Anda tinggal di tembok yang luas, kasih gempanya dalam dirinya, kasih masalah, kasih persoalan, sehingga nggak menikmati itu kemewahan hidup, harta berlimpah, kasih kegelisahan, itu ada, ayatnya ada. Diingatkan oleh Allah dari yang kecil sampai yang besar. Nah, yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yauma idzin absaruha. Nah, baru sadar. Maka saat dikembalikan kepada olok-olok tadi, udah, kamu ingat aja nanti meninggal bagaimana. Itu kan? Kamu kan akan meninggal, nggak usah saling mengolok lah. Yang fair tuh begini, saya tidak mengolok-olok Anda nggak usah mengolok-olok saya. Kerjakan masing-masing aja. Anda punya pendapat, saya punya bimbingan dari wahyu, sudah.
Yang penting pikirkan kalau meninggal nanti bagaimana. Fair sekali kata Quran tuh. Yuk. Terus gimana emang prosesnya? Diturunkan kata Allah jawabannya. Kamu kan biasa merasakan gempa. Besok-besok kalau terjadi, yang kamu tantang kiamat itu semua yang dari bawah naik ke atas. Nanti kalau sudah meninggal baru sadar. Ketakutan, kekhawatiran, sampai menyimpulkan faidahum bisahirah. Ya Allah, kalau gini caranya di tanah aja yang nggak dihisab. Di tanah aja yang nggak dihisab. Gitu. Jangan sampai terjadi, karena penyesalan itu selalu di akhir. Allah turunkan kurikulum supaya nggak menyesal di akhir. Kalau diturunkan sampai nggak sadar juga, dengan cara apa lagi Allah menyadarkan? Mana buktinya? Kan selalu begitu kan? Ya, manusia kan selalu begitu. Buktinya mana kalau itu terjadi? Maka ditunjukkanlah oleh Allah kisah Firaun. Inilah yang kedua, kisah Firaun. Hal ataka hadithu? Kok ghasyiyah? Kemana ayatnya? Waduh, sakaratul maut nih. Waduh. Ini tandanya kita berada di ujung kajian nih. Ya Allah, An-Nazi'at pindah ke Al-Ghasyiyah. Saya mau pindah ke kisah Musa, hatta ke hadits Musa, Ghasyiyah. Waalaikum. Barulah kemudian pindah ke kisahnya Musa dengan Firaun. Nah ini pembukanya. Kenapa dikisahkan ini dulu? Ketika aja buktinya mana? Dikasihlah kemudian Firaun. Terus sampai ke ujungnya jadi pilihan. Kalau sudah diberikan role model ini seperti apa jalannya? Nah seperti apa gambaran kisah Firaun ini? Dan saya akan mengungkap sesuatu yang lebih dahsyat dari yang biasa dikaji. Apa itu? Ternyata ketika Firaun itu melakukan berbagai trik, upaya untuk menangkal dakwahnya Nabi Musa alaihi salam dengan propaganda, dengan persekusi, dengan eksekusi, dengan macam-macam segala kedahsyatannya, ternyata ada sebagian umat Nabi Musa itu yang ikut dengan Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari Firaun, itu belajar dari cara-cara Firaun. Dan itu menyambungkan genealogi. Cara itulah yang dipakai sampai dengan kini keturunan dari orang-orang yang belajar itu. Nah, siapakah mereka? Seperti apa mereka mempelajarinya? Dan bagaimana caranya? Sehingga kita bisa lihat sekarang kok lihat media rasa-rasanya susah bedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya kan? Itu materi kita bulan depan insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah ridhai kita, memberikan kesehatan dan manfaat untuk kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di majlis ilmu ini,